Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kita ingin menjadi orang-orang yang solih. Siapakah orang-orang yang solih itu? Di antaranya yang diingini atau dirindui oleh orang-orang yang sudah wafat. Jadi orang yang sudah wafat itu keinginannya satu. Dan keinginan yang satu ini harapannya besok dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Apa yang diinginkan oleh orang yang sudah wafat? Fa'as-soddaqa wa akum minas salihin. Orang yang sudah wafat itu keinginannya ingin bersedekah. Harapannya dengan sedekah itu besok akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Sahabatku rahimakumullah, ada 10 penyebab, 10 syarat agar sedekah yang kita berikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan sedekah ini, apabila kita memenuhi syarat ini, menjadikan kita hidupnya kaya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Permisalan orang yang sedekah di jalan Allah itu seperti menanam satu biji. Jadi dengan bersedekah kita seperti menanam satu biji yang kemudian itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Yang masing-masing satu tangkai itu jadi 100. Maka ketika kita bersedekah dengan ikhlas, satu biji itu akan diganti oleh Allah, akan dimunculkan oleh Allah, akan tumbuh menjadi 700 kali. Bahkan Allah berfirman dalam ayat ini, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan itu terserah Allah, mau 1000 kali, 100.000 kali, 1.000.000.000 kali. Maka hari ini pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di tempat yang luar biasa, mie jujukan di kota Magelang gitu ya. Inilah mie jujukan yang pertama yang kemudian berkembang di yang insya Allah kata Mas Bimo itu nanti seluruh Indonesia itu ya. Kota Tegal sudah ada 4 ya, 4 dan alhamdulillah berkah. Nah, sahabat rahimakumullah, yang pertama agar sedekah yang kita berikan itu mendulang kebahagiaan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita kaya, ayyakunal qartu minal halal. Bersedekahlah dengan harta yang halal. Dengan harta yang halal itu menjadikan keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Barokah itu artinya bertambah kebaikannya. Boleh jadi dengan sedekah yang halal itu, yang kita asalnya sakit misalnya, Allah akan sehatkan. Yang kita miskin dengan bersedekah itu Allah akan kayakan, akan cukupkan. Yang tadinya lemah dengan bersedekah Allah akan menjadikan kita kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna min akrami ma tamlikutuna antum muqarratin. Syarat agar sedekah itu menjadikan kita itu berkah adalah benda atau barang, uang, harta dan sebagainya yang disedekahkan itu adalah barang yang mulia, barang yang bagus, ya, bukan yang jelek, ya, bukan yang tidak disukai. Jadi kalau kita bersedekah itu jangan ya yang kita nggak sukai langsung diberi. Misalnya kita bersedekah, misalnya ya, dengan uang yang jelek gitu ya, itu termasuk ya. Dengan udah jelek sedikit lagi, misalnya di dompet kita ada uang ratusan ribu, 50.000, kemudian 10.000, 5.000, ada 1.000. Nah kita ambil sedekah yang 1.000 yang jelek lagi, itu adalah bagian dari ya, menjadikan barang atau sedekah kita kurang bernilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, anta tasaddaq bima tamliku wa anta tahtaju ilaih. Bersedekahlah yang masih dibutuhkan.
tamtaul hayat, terutama untuk keperluan hidup. Jadi kalau kita bersedekah kepada seseorang, kepada misalnya yayasan, kepada pondok pesantren misalnya, itu yang dibutuhkan. Kepada ahli Quran kita bersedekah dengan wawarasa mushafan Al-Quran. Maka itulah bagian dari keberkahan. Yang keempat, antusrof sedekatan lil akhwat. Barang yang disedekahkan itu adalah yang paling dibutuhkan. Jadi orang itu memang paling butuh. Dan kita bersedekah itu dengan harta yang baik, yang masih bagus. Maka kurang pas sebenarnya ketika kita bersedekah barang bekas, baju bekas dan sebagainya. Memang orang yang diberikan itu senang-senang saja, tapi kan kita masih banyak baju yang bagus untuk disedekahkan, kecuali memang tidak ada lagi. Nah, ini yang keempat. Yang kelima sahabat rahimakumullah, antaktum shadaqah kama amkana ta'khudh. Bersedekahlah, kemudian harta yang kita sedekahkan jangan diceritakan. Tidak usah yang menjadikan nanti riya itu ya. Diungkit-ungkit. Pemberian atau harta yang kita ambil kemudian kita berikan kemudian diungkit-ungkit. Manan. Nah, itu menjadikan harta itu tidak berkah. Maka barang yang disedekahkan anggap saja sudah hilang. Nah, itu terserah Allah. Nah, ini. Yang keenam sahabatku rahimakumullah, alla ta'khudh malla wala adza. Barang yang disedekahkan, kalau kita bersedekah itu jangan ditunda-tunda. Kita sudah ada langsung. Sebab kalau ditunda-tunda, pasti kita sebagai manusia kebutuhannya semakin banyak. Ada orang punya uang 25 juta. Udah kita niat untuk sedekah, untuk hidup ini sedekah badan, beribadah haji, udah daftar. Masalah nanti berangkatnya kapan terserah, nggak usah ditunda-tunda. Nah ini. So, kalau sudah ditunda-tunda, nanti umur kita juga nggak paham. Maka segeralah ya, segera. Kemudian yang ketujuh, antak sudah biha wajhallah wala tura'iyan. Hendaknya bersedekah itu niatnya adalah mencari ridha Allah, bukan riya. Boleh kita ketika bersedekah disiarkan untuk memotivasi yang lain. Tetapi hati-hati, jadidu niat aku. Perbaharui terus niat kita. Selanjutnya yang ke-8 sahabatku rahimakumullah, antas taksura ma tuhfiya. Syaratnya agar sedekah itu diterima oleh Allah, menjadikan berkah, menjadikan kita kaya. Ketika kita bersedekah materi yang banyak, anggaplah itu sedikit. Jadi jangan sekali-kali kita bersedekah, saya sudah bersedekah dengan banyak dibandingkan dengan yang lain. Wah, ini nggak berkah ini. Anggaplah sedikit dengan banyaknya yang kita sedekahkan. Yang ke-9 sahabatku rahimakumullah, ayyakunal madbi'am muta' min ahabi amwalika ilaih. Barang yang disedekahkan itu adalah min ahabbi amwalik, harta yang paling kau cintai. Ini jarang gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita bersedekah dengan barang-barang yang bekas, yang kita udah nggak mau pakai, kita lagi makan sayur ini, saya sedekahnya sayur bekas, sayur sudah basi misalnya, wah itu penghinaan. Nah, yang terakhir, yang ke-10 sahabatku rahimakumullah, agar kita bersedekah dan sedekah itu diterima oleh Allah, bisa menjadikan berkah. Allah tura'inda fi nafsika indal fajir. Barang yang disedekahkan, jangan kita sekali-kali menganggap bahwa kita lebih mulia. Jadi yang memberi itu menganggap saya lebih mulia daripada yang diberi. Jangan seperti itu. Boleh jadi yang diberi itu lebih baik daripada kita. Dengan kita bersedekah,
kemudian orang itu akhlaknya baik dan doanya mustajab, ketika kita didoakan, maka itulah yang menjadikan mustajab gara-gara orang yang kita sedekahkan. Maka janganlah menganggap kita yang memberi itu lebih mulia daripada yang diberi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.